Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Kali ini kita pada hikmah nomor 31 dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada ar-rahiluna ilai bi anwarit tawajjuh. Ihtada amrih pituduh sapa ar-rahiluna wong kang padha budalan-budalan kabeh ilaihi maring Allah bi anwari tawajjuhi kelawan pira-pira nur tawajjuh. Wal wasiluna lan utai wong kang padha wusul-wusul kabeh lahum iku kedue al wasilun anwarul muwajahati utawi pira-pira nur muwajahah. Fal awwaluna mongko utai kang awal-awal kabeh iku lin alnwari krana arai pira-pira nur. Wa haula'i lan utai mengkono-mengkono wasilun iku al anwaru pira-pira nur iku lahum kedue utawa milike al wasilun utawa haula'i. Li annahum krana temen sedune mengkono-mengkono wasilun iku lillahi krana Allah la li syai'in ora krana suwiji-wiji dunahu kang sakliyane Allah. Qul ngucapa sira Allah ing Allah. Sumadzar mangko nuli ninggala sira hum ing kaum fi khawdihim ing dalem nyileme kaum utawa ing dalem kesibukane kaum yal'abuna halih padha dolanan-dolanan kabeh. Artinya orang-orang yang berjalan menuju Allah itu mencari panduan dengan nur tawajjuh. Sedangkan orang yang sudah wusul kepada Allah itu adalah pemilik nur muwajjahah. Maka yang pertama yaitu ar-rahilun tadi adalah dia beribadah karena untuk nur, untuk mendapatkan nur. Sedangkan para wasilun itu adalah orang-orang yang telah memiliki nur. Karena mereka melakukan apapun itu hanya untuk Allah, tidak untuk sesuatu apapun selain Allah. Maka katakanlah Allah, kemudian tinggalkan mereka dalam kesibukan mereka, tinggalkan mereka bermain-main dengan kesibukan mereka. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari masih melanjutkan perbedaan antara salikun dengan wasilun. Di sini diistilahkan dengan ar-rahilun, orang yang bergerak menuju Allah. Itu dikatakan di sini ihtada bi anwari tawajjuh, dengan nur tawajjuh. Anwar tawajjuh itu apa? Tawajjuh adalah menghadap Allah, yaitu ibadah-ibadah. Jadi secara adi, secara kebiasaan orang yang melakukan ibadah-ibadah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak puasa, memperbanyak wirid, dan amalan-amalan lainnya itu akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya yang menyinari hatinya. Jadi orang-orang yang menuju Allah yang baru tingkatan as-salikun atau rahilun di sini itu dia beribadah untuk mendapatkan nur, istilahnya seperti itu. Dan dengan nur itulah mereka bergerak menuju Allah. Jadi diibaratkan kita ketika berjalan di malam-malam yang gelap,
maka tanpa cahaya kita tidak bisa berjalan. Maka dengan ibadah itu biasanya akan mendapatkan nur atau mendapatkan cahaya. Kemudian dengan cahaya itu mereka menuju kepada apa yang dituju, yaitu kepada Allah. Sedangkan al-wasilun itu orang-orang yang telah mendapatkan nur, karena dia memang ditarik, ya istilahnya kemarin kan majdzubun, orang yang langsung ditarik Allah. Tentunya dia sudah tidak mencari cahaya lagi, dia sudah sampai di tempatnya, maka dia adalah pemilik cahaya. Dia adalah orang yang telah memiliki cahaya, yang telah sampai kepada an-nur ala-nur, yang telah sampai kepada Allah. Jadi dia sudah tidak mempunyai tujuan, dia tidak menuju apa-apa lagi karena dia sudah khudur kepada Allah. Jadi apapun yang ia lakukan hanya lillah, tidak untuk yang lain. Sedangkan ar-rahilun di sini ini masih dianggap orang yang masih ibadahnya ini masih dianggap untuk mendapatkan sesuatu, yaitu mendapatkan nur, walaupun nur nanti dia mempunyai tujuan untuk menuju, yaitu untuk menuju Allah. Maka untuk segera menjadi al-wasilun, untuk sampai, maka ia berusaha bahwa nur pun tidak akan menjadi tujuan, ya. Jadi walaupun kita ar-rahilun, tapi sebaiknya ketika beribadah ini tidak lagi dengan harapan mendapatkan nur, tidak lagi berharapan agar wusul misalkan. Ya ibadah begitu saja. Ibadah ya ibadah karena itu tugas kita. Jadi kesadaran, jadi ketika kita belum sampai, kita juga sebaiknya mempunyai kesadaran untuk tidak mempunyai tujuan. Jadi ini kerangka berpikirnya kalau menurut saya begitu. Jadi untuk bisa wusul justru hilangkan keinginan kamu untuk wusul itu sendiri. Karena dengan keinginan kamu untuk wusul, itu berarti ketika kamu ibadah itu masih mempunyai keinginan untuk mendapatkan nur. Nah, di sini maka wusul sendiri itu bisa dirasakan dengan cara, ya sudah, kita ini sudah tidak mencari apa-apa lagi. Tinggal saja kita adalah, ibadah kita adalah murni untuk Allah, bukan untuk mencari nur, sedangkan nur itu nanti untuk mencari Allah. Jadi itu yang bisa saya pahami tentang hikmah yang nomor 31 ini. Semoga kita bisa benar-benar ibadah hanya lillah, la li syai'in dunahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.